Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk bisa beramal saleh, bisa bersilaturahim, duduk di majelis zikir yang penuh berkah ini insyaallah. Setelah sekian lama Ustaz ya. Setelah kita melewati bulan yang mulia yaitu bulan suci Ramadan, selanjutnya kita terus menyambung dari silaturahim ini insyaallah keberkahan Allah Subhanahu wa taala akan berikan bagi orang yang terus menyambung silaturahim, karena sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mau rezekinya diluaskan, urusannya dimudahkan, falyasil rahimah, maka sambunglah tadi silaturahim. Juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena salah satu kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba, tanda cinta Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba, seseorang itu akan disibukkan dengan perkara-perkara agama. Perkara-perkara agama, perkara zikir ya. Zikir ini macam-macam bentuknya. Ada kala zikir ini intinya apa? Mengingatkan seseorang itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada kalanya nanti zikir itu bentuknya membaca Al-Qur'an. Kita belajar tahsin, kita belajar cara membaca Al-Qur'an dan segala macamnya. Ada kala zikir ini berbentuk apa? Mengucapkan kalimat-kalimat tauhid, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada kalanya zikir ini berbentuk majelis ilmu. Majelis ilmu seperti ini termasuk majelis zikir yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan melalui lisan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang duduk di majelis ilmu, majelis zikir seperti ini, Allah Subhanahu wa taala akan anzal alaihimus sakinah, akan memberikan ketenangan. Kalau seandainya kita lagi galau, lagi apa gitu, lagi futur dan segala macamnya, kosong kita seandainya kan, maka carilah cepat-cepat kita mencari majelis-majelis zikir, majelis baca Al-Quran, majelis ilmu seperti ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ketenangan kepada kita. Selanjutnya apa? Akan hafat umul malaikah. Allah Subhanahu wa taala mengutus para malaikat ini mengeliling-keliling di sini mendoakan tentang kebaikan-kebaikan untuk kita semuanya. Masya Allah, udahlah diberikan ketenangan, ya kan? Dihadiri para malaikat mendoakan kita tentang kebaikan-kebaikan, dan yang paling membanggakan, yang paling membahagiakan itu dzukirat fima indah, yaitu Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut nama kita di hadapan para malaikat. Kita Pak Ustadz, kalau seandainya menjadi apa namanya? Kalau untuk naik-naik bendera itu kan paskibra. Paskibra itu biasanya sebelum prosesi penaikan bendera itu disebut Sipolan binti Sipolan. Dan itu membanggakan orang tuanya tadi, sehingga apa? Sehingga orang senang, bahagia, ya kan? Ini Allah Subhanahu wa taala menyebut nama-nama Ustaz Hamdi, ya kan, di depan para malaikat, Ustaz Pandu dan ustaz-ustaz semuanya, Ustaz Rina, ya kan. Ini satu-satu harus dihafal, Ustaz. Karena jumpa di jalan tahu orangnya kan, tapi lupa. Salah satu ustaz yang di mana, Ustaz? Kemarin Karanganyar tadi. Siapa nama Ustaz? Apa? Muhasib. Yang kemarin imam di Masjid Karanganyar itu. Beliau siapa namanya? Mukhlasin. Ustaz Mukhlasin. Hafal wajah-wajahnya itu kan. Tapi waktu nyebutkan nama itu enggak tahu. Tapi kalau ustaz-ustaznya cukup tahu wajah-wajahnya, kan? Pak Imam aja. Biar gampang, ya kan? Karena kesan-kesan seperti itu jarang kejadian, ya kan? Masya Allah.
Begitulah para ustaz-ustazah yang dimuliakan Allah SWT, yang kami muliakan. Salam ta'zim kami kepada asatidz wal asatidah, terkhusus kepada tuan guru kita, ustaz kita yaitu Ustaz Hamdi ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kesehatan kepada beliau. Allah Subhanahu wa taala berkahi rezekinya, Allah berkahi umurnya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaifa halukum? Khair, alhamdulillah. Gimana keadaan hatinya? Alhamdulillah. Gimana keadaan imannya? Alhamdulillah. Kaifal murajaah? Gimana murajaah Qur'annya? Masya Allah. Ya, ditanya-tanya kan, jumpa-jumpa kawan itu ditanyakan. Kaifal murajaah? Kaifa imanuk ya? Bagaimana murajaahnya, bagaimana keadaan hatinya, keadaan imannya. Sehingga apa? Ketika diingatkan tuh kesentak gitu. Ya kan? Oh, gimana nih? Tapi kalau nggak pernah ditanya-tanya, seakan-akan aman aja. Seakan-akan nggak ada kejadian ya kan. Tapi kalau ditanya-tanya ternyata akan memberikan semangat. Ya, bukan untuk kita ngejek, enggak. Nah, itulah nama tadi wa al-syatna bis-shalihin. Doa, salah satu doa yang Nabi Yusuf itu kan, agar dikumpulkan bersama orang-orang yang saleh. Tujuannya apa? Untuk mengingatkan kita kepada Allah SWT, mengingatkan kita kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah salah satu rezeki yang paling besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dikumpulkan, dijumpakan bersama orang-orang saleh. Ustaz-ustazah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, awalan astaghfiru minkum ya. Saya mohon maaf terlambatan, agak terlambat Ustaz. Kalau perkiraan kita jam 7:30 kurang 5 tadi sudah sampai. Cuman di perjalanan tadi ya di luar dugaan, begitu macet dan segala macam. Sekolah rupanya. Saya kira hari ini masih libur. Masih banjir ya kan. Rupanya udah sekolah ya. Jadi saya mohon maaf kepada ustaz-ustazah yang telah menunggu tadi. Yang kedua, saya mengucapkan jazakumullah khairan yang tak terhingga kepada ustaz-ustazah yang dimuliakan Allah SWT yang telah datang ke rumah kami ya, utusan telah datang hadir ke rumah kami kemarin dalam suasana banjir ya. Lihat suasana rumah saya kan, alhamdulillah masih ada Ustaz berdiri rumahnya. Karena sebagian orang rumahnya udah nggak ada, nggak tahu lagi apa yang mau dibersihin. Kalau saya masih ada yang mau dibersihin kan, tapi alhamdulillah ya. Walaupun harus ya berjuang untuk membersihkannya tadi, tapi alhamdulillah semua alhamdulillah kita puji syukur kepada Allah Taala masih ada tempat yang harus dibersihkan dan masih ada tempat bernaung. Ya, terima kasih atas segala perhatiannya ya, segala yang nggak tahu kami menyebutkannya, terima kasih ya, karena sudah hadir antum ke rumah kami itu sebuah yang telah membanggakan kami, membuat hati kami haru ya kan, sehingga kami tidak bisa membalasnya. Kami berikan ya, hanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kebaikan-kebaikan dunia hasanatikum insyaallah fi yaumil akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ustaz-ustaz yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini luar biasa mic-nya. Kecil ya kan, tapi suaranya lantang. Saya waktu lihat tadi besar nggak suaranya, tapi kedengaran dari parkir tadi suara Ustaz kedengaran rupanya kemarin. Masya Allah. Jadi kecil-kecil tapi cabai. Masya Allah. Ustaz sudah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini belum jumpa lagi Ustaz. Ada satu rekomendasi kitab, nanti saya kasih Ustaz PDF-nya, mungkin bisa jadi rujukan atau nanti kita cari kitab yang lain ya untuk kajian ini. Insyaallah ya. Tapi hari ini kita mulai terus ya, bagaimana kita terus memupuk iman kita ya, memperbarui lagi terus memupuk dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin saya duduk sama teman saya, sama-sama alumni Kairo. Jadi beliau membuka satu kitab namanya Dirasat Qur'aniyah.
Ini menjadi diktat kami di Al-Azhar, ya, dirasat Qur'aniyah ini, karangan Syekh Dr. Sayyid Ramadan Al-Muyassar, salah satu ulama dulu pernah jadi dekan di Fakultas Dakwah di Al-Azhar. Beliau juga pakar di bidang tafsir, akidah, falsafat, dan Masya Allah beliau meninggalkan, mewariskan apa? Sesuatu yang istimewa. Jadi anak-anak cucu beliau ini menjadi ulama-ulama. Salah satunya ada Dr. Huzaifah yang sekarang masih beliau masih ada dan sempat mengajar kami di kampus dulu. Dan ini beliau pakar-pakar yang luar biasa di bidang tafsir. Maka dalam kitab beliau Dirasat Al-Qur'aniyah ini, beliau menuliskan, menceritakan dan menjelaskan tentang firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur ayat 52. Apa Ustaz? Masih ingat ayat 52 surah An-Nur? Tahu surahnya? Surah keberapa itu? Enggak tahu Pak Ustaz. Pokoknya juz 18. Juz 18. Ustaz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nur ayat 52, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa man yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqihi fa ulaika humul faizun. Artinya apa? Barang siapa yang mentaati. Ini kan misi-misi apa? Misi keimanan kita dan merawat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yuti'illah, barang siapa yang mentaati Allah wa rasulah, dan rasulnya, wa yakhshallaha, dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yattaqhi, dan bertakwa kepadanya, faulaika humul faizun. Mereka lah orang-orang yang beruntung, mereka itu orang-orang yang menang, mereka itu orang-orang yang sukses. Jadi kajian hari ini menunjukkan siapa sebenarnya orang-orang yang sukses itu. Agar apa? Agar kita ada panduan. Jangan kita berkecil hati, berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang seperti itu. Ada lihat orang naik Pajero ya. Kita yang naik kereta Jupiter. Jupiter jadi lihat orang yang rumahnya megah sekali. Tingkat 2, ada taman di belakangnya, ada air pancur-pancur itu segala macamnya, ya kan? Enak kali dia, kata segala macam. Dan kita merasa bahwa dia orang-orang bahagia. Ternyata belum tentu. Jadi yang membuat kita bahagia itu ternyata orang-orang sukses itu bahagia dan menang itu adalah orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dan hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka istilahnya kalau kita di suasana lebaran ini sering kita ucapkan apa? Minal aidin wal faizin. Apa artinya? Semoga kita menjadi orang yang aidin, orang-orang kembali. Aid, ya. Kembali maksudnya apa? Kembali fitrah. Bersih dari dosa-dosa dan meraih kemenangan, faizun. Faizin kalau yang minal aidin wal faizin. Kenapa bukan faizun? Baru ke bahasa Arab lagi juga. Karena mengikuti yang sebelumnya. Minal aidina wal faizina. Enggak boleh faizuna. Jadi
Jadi mengikuti kalimat yang sebelumnya. Nah, pertanyaan besarnya ya, bagaimana ini? Bagaimana orang-orang meraih kemenangan itu? Apa sekedar dia menjadi orang-orang yang kaya raya, banyak harta, ada jabatan, jadi orang sukses? Kenapa? Banyak orang-orang tua sekarang dianggapnya kalau udah jadi pegawai, udah jadi pejabat, udah jadi anggota DPR, udah sukses. Ternyata belum tentu. Kemenangan yang paling terbesar itu ya adanya di saat orang itu mentaati Allah Subhanahu wa taala dan mentaati Rasulnya. Ternyata kemenangan paling besar itu ternyata ya adanya ya dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Allahu Akbar. Maka Allah Subhanahu wa taala, wa man yuti'illaha wa rasulah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa man yuti'illaha wa rasulah, taat kepada Allah ya secara umum, al-qiyamu bima anzalallahu fil Qur'ani. Dan secara umum ya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan siapa orang-orang taat itu sebetulnya, al-qiyamu bima anzalallahu fil Qur'ani. Ya itu bisa jelaskan, bisa dinampakkan dan menjalankan apa yang telah diturunkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Wa bima bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihadihi wa sunnatihi, dan apa-apa yang dijelaskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sunnahnya. Jadi cara mentaati Allah Subhanahu wa taala itu telah dijelaskan sebetulnya. Jadi nggak payah-payah lagi cari referensinya, tapi kita harus jelaskan ya, semua itu telah tercantum dalam Al-Quran dan sunnah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak payah lagi kita ngorek-ngorek kubur, ya, nggak payah lagi kita datang ke tempat orang-orang pintar yang kata orang pintar tadi, ya, tinggal kita baca Al-Quran, ternyata situ sudah ada cara-cara ya untuk mentaati Allah dan mentaati baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mentaati Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya ini ya mendapatkan kemenangan di akhirat nanti, tata'allaqu ala kulli hal. Jadi dari cara mentaati Allah Subhanahu wa taala agar bisa mendapatkan kemenangan nanti di akhirat kelak ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan bonus kebahagiaan di muka bumi ini, itu tata'allaqu ala kulli hal. Jadi berhubungan semua dengan dalam setiap keadaan apapun. Yakni fil halil asri wal yusr. Mau dia dalam keadaan senang maupun susah. Fil mansyati wal makrab, dalam suka cita atau terpaksa. Maupun dia suka ya kan, atau tidak, atau terpaksa disuruh. Ya, mau dia dalam keadaan senang atau bahagia tadi, atau dalam keadaan susah, harus dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna fi kulli halat wa yasummu, dan berbagai, karena setiap keadaan yang baik ya yang kita hadapi itu ada aturan tertentu sendiri dalam syariat. Jadi dalam keadaan tertentu itu ada ketentuan sendiri dalam syariat. Jangan hanya kita mentaati Allah Subhanahu wa taala itu hanya dalam keadaan senang saja. Waktu dalam keadaan senang, kita menjadi taat. Waktu diuji dengan kesusahan sedikit, langsung oleng. Atau sebaliknya, waktu kemarin diuji dengan musibah banjir dan segala macamnya, khusyuk sekali berdoa. Datang ke masjid, sholat 5 waktu tanpa ada jeda, istilahnya nggak ada bolong-bolong.
Ternyata apa? Karena setiap habis sholat 5 waktu ada astagfirullah. Jadi semangat dia ke sholat 5 waktu. Kenapa? Karena setelah sholat nanti ada pembagian sembako. Bahkan masih ada ini, tinggal apa namanya? Apa namanya? Kupon. Kupon paket sembako. Ini diabadikan ini. Allahu Akbar. Ya. Jadi harapannya apa? Dalam setiap keadaan itu kita tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya keadaan senang saja atau jangan ketika keadaan susah saja. Kalau susah ketika banjir segala macam khusyuk berdoa, nangis-nangis, kan sujud lama sekali. Doa pun sangat-sangat dihayati sekali. Habis datang bantuan banyak beras dan segala macamnya, balik setelan awal. Balik ke setelan pabrik ya. Jadi ketaatan seperti itu, ketaatan yang istilahnya tergantung dengan keadaan. Waktu senang aja dia nanti taat, atau lagi susah aja taat. Dah di lapang sikit dah. Jadi ketaatan seperti itu tidak akan mencapai yang namanya al-faiz atau fauzul akbar. Jadi keadaan orang-orang yang taat seperti itu, oleh istilahnya kadang gini. Ketika senang dia segala macamnya, taat dia. Ketika susah dia, oleh dia. Atau sebaliknya tadi, tidak akan mencapai yang namanya kemenangan yang besar, fauzul akbar. Jadi saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab beliau Asy-Syaikh Sayyid Al-Muyassar tadi menjelaskan dalam kitab Dirasat Qur'aniyah tadi, beliau mengatakan apa? Falam yakhluqullahu ad-dunya linajma'a talafan wa battatan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia ini bukan untuk mengumpulkan isi-isinya. Artinya bukan untuk mengumpulkan harta. Bukan untuk mengumpulkan emas. Beli emas sekarang sudah mahal. Dibeli agar apa? Biar dikumpulkan nanti bisa jadi investasi. Tiba-tiba udah 30 mayam meninggal dia. Senang suaminya kan dilihat ini. Alhamdulillah. Hati-hati kan. Iya. Kayak gitu. Beli boleh ya. Tapi salah satu doa yang terbaik itu tadi, ya Allah berikan kesempatan ya, dikaitkan dengan ketaatan. Ya Allah berikan aku kesempatan untuk bisa zakat emas. Ya kan? Artinya apa? Emasnya berarti banyak. Berapa minimal? 80 gram. Berapa mayam itu? Enggak nyampe ya. 25-an. 3,3 satu mayam itu 3,3 ya. Oh, banyak tuh, udah banyak emasnya. Tapi dikaitkan dengan ketaatan. Minta seperti itu boleh ya Pak. Bahkan itu apa? Mempercepat agar bagaimana Allah SWT berikan itu. Nah, yang penting jangan nanti dah 80 gram pura-pura lupa. Atau mikir lagi, sayang kali nih, ya kan? Apalagi lagi 10 mayam, lah satu mayam kemarin 10 juta. Kalau 25 mayam 250 juta. Sayang nih katanya. Nah, jangan sampai oleh. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan, ya bukan menciptakan dunia ini untuk mengumpulkan harta benda dan isinya tadi. Walladzina bulugha minha sultanan, bukan untuk kita membanggakan diri. Artinya apa? Dengan jabatan, dengan kehormatan, ya kan? Dengan apa? Mendapatkan kedudukan dan kuasaan. Jadi bukan Allah Subhanahu wa taala jadikan dunia ini untuk menjadikan kita tadi menjadi orang yang menjadi
punya kuasa, punya kedudukan, bukan itu. Ya. Walladzina ta'azza biha ukhulan syaqiqatan wa 'ada qadata bahjatin wa akhir. Bukan juga untuk membanggakan diri karena kita punya rumah yang megah, punya rumah yang besar, seperti yang ceritakan tadi, 2 bertingkat, rumahnya cantik pula. Dalamnya itu apa, aksesorisnya itu cantik. Waktu kita lihat, masya Allah, tenang hati kita ya. Atau taman yang indah dan lain sebagainya. Ada taman di belakangnya, ada air pancur, ada kolam-kolam kecil, ada ikan-ikannya gitu kan. Bukan juga untuk membanggakan diri untuk itu. Tapi apa tujuannya Allah Subhanahu wa taala ciptakan dunia ini? Wa innama kanatid dunya wa kanat hadhihi al-hayat kama bayyana Allah Subhanahu wa ta'ala fi qawlihi 'azza ismuhu alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia ini. Nah, balik lagi kan, ciptaan Allah Subhanahu wa taala untuk menambah keimanan kita. Ternyata untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk diuji di banyak saja. Dengan keadaan masing-masing. Yang punya harta diuji dengan hartanya. Yang punya kedudukan, yang enggak punya kedudukan diuji dengan sabar. Yang nggak punya harta kan diuji dengan kesabaran. Masya Allah. Ini dah nggak punya tapi sombong pula lagi. Kemarin diuji ya orang Sumatera, ternyata orang Tamiang, orang Langsa diuji dengan banjir, melihat macam-macam keadaannya. Sama-sama kena banjir. Tapi dipastikan orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang mentaati Allah dan Rasulnya, dia tidak akan pernah merasakan susah. Gak pernah merasakan susah, senang aja deh. Walaupun dalam banjir, berenang segala macamnya, tapi tidak akan merasakan susah. Padahal sama-sama kena banjir. Masya Allah. Maka kalau saya ceritakan tentang kemarin bagaimana kami di sana, senang. Bisa mandi banjir. Saat hari Jumat itu puncak-puncaknya, keluar ke masjid ya kan, lihat, ya Allah kan, kami hari ini nggak bisa lagi melaksanakan sholat Jumat, tapi kami hadir ke masjid, ya Allah. Berenang dalam masjid, di mimbar-mimbar masjid itu, Masya Allah. Dalam keadaan bahagia. Makanan cukup dan segala macam. Artinya apa? Dalam keadaan seperti itu, Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan ketenangan dan kemenangan. Dan saya yakin ustaz-ustazah yang mungkin hari ini kan, yang kemarin kerendam tadi, sekolah termasuk terendam ya kan? Ada sepinggang Ustaz. Ini batasnya. Ini ya. Kenang-kenangan ini. Kalau kemarin kami di pesantren Fajrul Salam di tempat ayah saya dulu, almarhum ayah saya, pesantren itu datang Ustaz Somad. Ustaz Somad, ada gundukan lumpur itu tingginya seperti ini, sekitar segini. Kata beliau, nanti tinggalkan ya satu tumpuk gini. Itu apa? Kenang-kenangan. Semana lumpurnya, seginilah lumpurnya. Lumpurnya aja. Kalau airnya jangan ditanya semana lagi, karena airnya sudah menggelam rumahnya. Dan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala." Allah Subhanahu wa taala jadikan ya ma'alal ardi zinah, yang yang ada di permukaan bumi ini sebagai perhiasan. Makanya orang berebut tentang dunia ini. Pengen semuanya, pengen semua itu. Tapi ustaz sudah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita pastikan
kita ini tidak pernah merasa ditinggal oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pastikan nama kita nih, tidak pernah ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau kita tidak meninggalkan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun. Dan kita harus ketahui bahwa ternyata orang-orang yang kaya raya Allah kasih. Allah ada orang yang mau kasih, mau kedudukan, kekuasaan Allah kasih. Tapi keimanan tidak Allah Subhanahu wa taala kasih, kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang Allah pilih. Makanya ada orang istilahnya enggak iman dia, tapi Allah kasih harta, kasih kedudukan, kasih ini segala macam, kasih percuma saja. Karena bagi Allah Subhanahu wa taala itu dunia itu seperti apa? Sayap nyamuk. Seperti sampah, juga kasih-kasih aja. Maka inilah yang membuat hati kita ini bahagia, walaupun nggak punya apa-apa, istilahnya secukupnya saja, tapi kita bahagia karena kita punya Allah. Dan kita pastikan apa? Kita tidak tinggalkan Allah, dan yakinlah Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah tinggalkan kita. Kalau itu sudah masuk dalam hati kita nih, udah bahagia aja. Gimana pun keadaannya bahagia. Karena apa? Sesungguhnya status kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berubah. Kita hanya hamba Allah Subhanahu wa taala saja. Dan kita ini milik Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita terikat dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh melampaui batasan-batasan yang Allah Subhanahu wa taala telah tentukan. Nah, itulah tadi wa may yuti'illaha wa rasulah. Ada ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Maka Asy-Syaikh As-Sayyid Al-Muyassari dalam kitab beliau Dirasat Qur'aniyah tadi mengatakan qala al-ulama inna ahsanal amal yumkinu tankisu fi khamsati usul. Ini perlu kita catat ya. Amal terbaik untuk mencapai yang dikatakan apa? Wa may yuti'illaha wa rasulah. Dalam ayat ini bisa disimpulkan berdiri dari 5 pondasi. Dari 5 pondasi. Sehingga orang-orang yang melakukan 5 perkara ini, yang 5 berdiri atas 5 pondasi ini, bisa menjadi orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Dikategorikan menjadi orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan dipastikan orang-orang ini akan bahagia mendapatkan kemenangan di hari kiamat. Al-awwal, yang pertama apa? Pondasi ini akhdul mal bihaqqihi, yaitu mengumpulkan harta atau mendapatkan harta dengan cara yang benar. Di sini banyak orang yang tergelincir. La syariqah, bukan dengan cara mencuri, wala rashwah, bukan juga dengan cara suap menyuap. Ini istilahnya banyak sekali kejadian-kejadian, fakta-fakta yang berlaku di dalam kehidupan kita nih. Gara-gara nggak sabar dia. Untuk jangankan hari ini ya, jangankan untuk lolos menjadi masuk suatu instansi ya, bahkan untuk dapat jabatan, kedudukan di dalam, dah masuk dia ke dalam nih, untuk naik jabatannya itu harus suap menyuap. Mengeri. Ini sangat-sangat banyak terjadi. Kenapa? Karena kalau mendapatkan dengan cara yang tidak benar ini akan merusak semuanya. Kembali lagi, pernah mungkin saya bahas itu. Ada orang yang mungkin masuk dengan cara
sogok atau suap tadi. Bayangkan ustaz-ustaz yang dimuliakan oleh Allah SWT, harta yang dia dapatkan ini akan menjadi haram. Haram ini tadi dia bawa pulang, kasih ke anak, kasih ke istri yang nggak tahu apa-apa di rumah gimana keadaannya. Ya Allah, sayang kan? Sampai nanti dia beli segala macamnya, ya kan? Ada cucu dikasih dari cucu-cucunya dari harta yang seperti ini. Kullu lahmin nabata min haram fannaru aula biha. Setiap daging yang tumbuh dari perkara yang haram, ya tumbuh, ya kan, sesuatu kita makannya kan itu jadi daging. Nabata min haram fannaru aula biha. Tempat yang paling cocok untuk dia nanti neraka. Na'udzubillah, na'udzubillah. Maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan ini. Ya kan? Akhdul mal bihaqqihi. Mendapatkan harta itu dengan cara yang benar. Bukan cara nipu, bukan cara rasuah dan segala macamnya, mencuri atau merampok dan segala macam. Dapat yang sekian-sekian dengan cara yang benar. Halal ini akan menjadikan barokah, mengantarkan keberkahan. Tinggal cara kita bagaimana kita ini bisa kreatif. Maksudnya apa kreatif ini? Kreatif agar bagaimana istilahnya tadi memancing agar datang rezeki-rezeki yang lain. Salah satunya dengan infak, sedekah dan segala macamnya itu. Ini sangat-sangat memancing. Allah SWT akan berikan kita rezeki-rezeki yang lainnya. Yang berkah. Kan pernah cerita kisah umat Nabi Musa. Umat Nabi Musa ini minta agar dia itu dikasih kekayaan 1 bulan saja. Dikasih kekayaan 1 bulan saja. Tas 1 bulan, tas 1 minggu, tas 1 tahun, seingat saya. Kalau nggak salah 1 bulan saja. Tapi apa yang dia kerjakan? Ya, sehingga doanya tadi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nabi Musa menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, kasih dia harta yang banyak 1 bulan saja. Tapi bagaimana kreatif dan punya inovasi dia. Ketika diberikan harta 1 bulan banyak nih, apa yang dikerjakan? Setiap hari dia kasih makan orang-orang kampung tadi. Orang fakir, miskin, orang butuh saja dia kasih. Sehingga apa? Setelah 1 bulan berjalan, ketika mau dicabut, ya tadi nikmat tadi bilang 1 sebulan ketentuannya, Allah merasa malu. Allah merasa malu. Karena apa tadi? Karena orang tadi bukan untuk dia nikmati sendiri, tapi diberikan kepada orang-orang lain. Sehingga Allah SWT menjadikan dia terus menjadi orang kaya yang terus berinfak, bersedekah kepada orang lain. Nah, itu salah satu motivasi sedekah infak. Nggak usah banyak-banyak, tapi continue. Apa namanya? Istimrar. Selalu istiqomah. Terus menerus. Karena baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan apa? Afdhalul a'mal. Ya. Ahabbul amal ila Allah adwamu wa in qalla. Yang terus menerus, istimrar, continue, walaupun sedikit. Ini cerita tadi apa? Akhdul mal bihaqqih. Jadi harus kita pastikan dalam kehidupan kita nih, agar kita nanti termasuk orang-orang dikategorikan orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, adalah yang pertama apa? Mendapatkan atau mengumpulkan harta ini dengan cara yang benar. Nggak usah kita cek orang-orang lain, tetangga kamu gimana? Jangan. Kita sendiri. Kalau untuk sekedar mengingatkan boleh. Tapi jangan, si pola tuh gini. Sibuk kita mengurusi orang lain. Sehingga kadang-kadang kita terbawa dengan suasana itu. Masuk juga kita ke dalamnya. Hati-hati dengan perkara ghibah, fitnah, ini segala macamnya. Bisa balik kepada diri kita sendiri. Ya, pastikan diri kita sendiri. Yang kedua, atsaniyan,
Betul jam tadi. Masih lama ya, masih setengah jam lagi. Allahu Akbar. Jam 9 bisa sampai selesai. Nanti jam 10 kita Berangkat. Saya jawab ya. Setelah itu kan Kita izin ke sana. Boleh, insyaallah. Kan tadi telat saya kan, karena tadi di rumah saya kena prank juga. Jam sana, jam 7 kurang 20. Rupanya di jam saya sudah jam 7 kurang 10. Ternyata jamnya lambat gitu. Oke, cepat saja nih, nggak usah lama-lama ya. Jadi yang kedua, setelah kita memastikan mendapatkan atau mengumpulkan hartanya dengan cara yang benar, yang kedua, infaqun bihaqqih. Juga cara menyalurkan. Nah, menyalurkannya tadi juga dengan cara yang benar. Jangan nanti kita punya harta, kita punya sesuatu yang kita miliki, tapi memberikan kemudaratan, sehingga melahirkan kemudaratan. Kita bangun tempat kumpul anak muda, ya kan? Kumpul anak muda. Rupanya di situ kita sediakan wifi, ada kopi-kopi dan segala macamnya, ya kan? Niat kita bagus nih, mungkin segala macamnya agar bagaimana orang tadi bisa taat lah, bisa ada pengajian di situ. Rupanya nggak terkontrol, sehingga apa? Di situ tempat orang judi online, di situ orang tempat main game online. Rupanya lupa sholat gara-gara ada tempat itu tadi. Kenapa? Ada kopi, ada wifi juga ada. Nggak payah lagi ke kedai kopi. Udah hemat 5.000. Jadi infak yang terbaik itu kepada siapa? Infak terbaik itu seperti yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam surah Al-Baqarah. Yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Jadi infak yang terbaik itu terutama adalah untuk keluarga, anak, istri, ya. Untuk ustaz nih, ya, saya kasih kesempatan kasih bocoran. Salah satu untuk memancing rezeki, salah satu infak yang tadi adalah berikan. Nggak bisa kasih emas ya kan? Kasih atau kasih sesuatu yang bisa menyenangkan istri kita. Yang bisa menyenangkan istri itu, masya Allah, pancingan dari macam Allah SWT berikan rezeki kita dari arah yang tak disangka tadi. Ya apa istrinya berarti menyenangkan istri, senang kali istri-istrinya. Tapi yang ada suaminya di sini karena dikasih tahu, tapi nggak ada di sini. Nggak ada obat bocoran ini. Tapi betul kan? Ya, betul. Ini cerita pengalaman ya kan, masya Allah, luar biasa. Menyenangkan istri tadi luar biasa Allah SWT kasih. Ya, juga kepada orang tua kalau orang tuanya sudah mulai uzur ya kan, sudah istilahnya butuh dengan kita, ya kita berikan kepada orang tua kita. Tapi kalau orang tua kita masih banyak duit pensiunnya, masih banyak uang yang lainnya dari kebun segala macamnya, ya kalau kita memberikan juga sesuatu yang disenangi, yang membahagiakan, nggak butuh sebetulnya sama yang itu, tapi waktu dikasih tadi senang dia. Mak ya, ini ada jajan raya untuk beli baju, padahal bajunya udah banyak, uangnya lebih banyak lagi daripada kita. Tapi itu tadi ada infak-infak yang diprioritaskan. Lalu saya berapa? Tidak juga pilih-pilih dan terlalu menahannya. Kadang-kadang ada orang pilih-pilih dulu. Ini abang nih dulu baik sama aku. Ini susah, biar aja dia susah. Ada kayak gitu. Dia kan dalam keluarga kan macam-macam keadaannya. Ada yang orang satu keluarga tuh baik semuanya. Semuanya baik. Ada yang silang-silang. Ada yang si pola ini baiknya sama ini. Kakak ini baiknya sama abang itu aja. Adik ini sama ini aja. Ya, model selang-seling dia kan. Macam-macam. Jadi tidak pilih-pilih kita.
Kalau bisa kita dengan siapa saja baik. Dalam keluarga sama siapa aja baik. Nah, jadi kita lebih enjoy deh. Ya, lebih enjoy. Kita memberikan nasihat lebih enak dan segala macamnya. Kalau ikhlasan, dan apabila dia ikhlas memberi untuk keluarganya, untuk orang tuanya dan segala macamnya tadi, itu dihitung menjadi pahala sedekah. Juga menjadi sedekah. Ngasih istri ini uang untuk beli skincare. Nah, beli apa namanya? Skincare untuk apa? Biar cantik, ya kan? Ini pengen yang cantik, tapi nggak pernah dibelikan skincare. Itu pun dihitung sedekah. Nah, jadi jangan dulu pikiran sedekah itu ke orang lain dan segala macam. Kecuali, ya itu dia. Kalau ada lebih, ya kalau ada lebih ziyadah baru kepada orang yang lain, ada orang fakir, ada orang miskin, anak yatim dan segala macamnya. Dan salah satu sesuai kebutuhan dan kemaslahatan. Ada butuh tiba-tiba ada bikin acara, ya kan? Bikin acara tasmi' Quran. Juz 30 sama juz 29. Ya disediakan makanan segala macamnya, itu sedekah luar biasa. Ya kan? Luar biasa. Itu sesuai kebutuhan dan kemaslahatan. Lalu yang ketiga, yang pertama tadi apa? Akhdul mal bihaqqi. Yang kedua, infaq bihaqqi. Yang ketiga, adaan 'alal faraidhi allati iftarada 'ala 'ibadihi wa kallafahum biha, yaitu menunaikan kewajiban-kewajiban yang telah Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada hambanya. Jadi melakukan kewajiban ini ya setelah tadi memastikan mendapatkan harta, menginfakkan harta tadi ke tempat yang benar, agar kita bisa dikategorikan orang yang faizun dan menjadi orang yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Yaitu menunaikan kewajiban. Ini yang ketiga. Kewajiban ini banyak enggak kira-kira Ustaz? Kewajiban-kewajiban kita kepada Allah banyak enggak kira-kira? Banyak. Rasanya enggak banyak. Yang diwajibkan pertama sholat, bayar zakat. Apa itu? Puasa Ramadan, haji bagi yang mampu. Kalau nggak mampu, nggak wajib. Nggak banyak ya kalau dibandingkan dengan sunnah-sunnah itu banyak sekali. Tapi kalau kewajiban-kewajiban ini nggak banyak. Apa ternyata tujuannya? Allah Subhanahu Wa Taala berikan kewajiban kepada kita tuh. Ya, tujuannya apabila kita melakukan kewajiban tadi agar kita memperoleh kebahagiaan fi jarin kokoh, di tempat yang kekal, yaitu di hari akhirat, dan akan memperoleh ya ridha Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk menyusahkan kita. Ternyata kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita, fardukan kepada kita ini ternyata bukan untuk buat susah kita. Susah enggak salat 5 waktu itu? Ini pertanyaan. Susah enggak salat 5 waktu itu? Susah enggak salat 5 waktu? Enggak ya, ringan aja ya. Tapi bagi orang yang biasa, tapi kalau orang yang enggak biasa, salat 5 waktu berat sekali. Beban sekali bagi dia. Lagi asik-asik kerja, lagi meeting segala macamnya, harus pencar sholat dulu. Gangguan bagi dia, bagi orang-orang itu, ya bukan bagi kita. Kenapa? Karena di hari akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam surah Asy-Syu'ara itu, yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Karena hari kiamat nanti apa? Tak ada lagi gunanya anak-anak.
harta-harta. Malun wala banun. Bahkan orang-orang kafir itu dalam hadis-hadis jelaskan apa? Mereka itu mau menggadaikan anak-anak mereka, harta-harta mereka ini kalau bisa dibarter agar nggak bisa masuk neraka, ambil semuanya ya Allah. Tapi nggak ada lagi kesempatan untuk bisa barter seperti itu. Nggak ada lagi gunanya anak-anak dan harta-harta tadi. Illa man atallah biqalbin salim. Kecuali yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat, yang dipenuhi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Imam Ghazali, ya, Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah menjelaskan fardu itu apa? Fardu itu ra'sul mal. Fardu itu ra'sul mal. Fardu itu adalah modal besar. Modal utama. Maka kalau kita mau selamat, ya, maka kerjakanlah kewajiban tadi. Pernah dalam suatu hadis baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, ara'aita, ya bagaimana pendapatmu kalau kami hanya cuma sholat maktubah, ya, wa nasumu Ramadan, wa yuhallilu ma halalallah, dan kami menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kami bisa masuk surga ya Rasulullah? Kan tanya itu sama para sahabat. Cuman salat maktubah, salat 5 waktu. Ya puasa Ramadan, zakat enggak bisa karena apa? Enggak punya harta. Haji enggak bisa karena apa? Juga enggak punya harta misalnya. Ya kan? Menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kira-kira bisa masuk surga ya Rasulullah? Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab bersabda, "Na'am." Ya. Bisa masuk surga. Asbab itu melakukan kewajiban. Jadi kewajiban itu adalah seperti modal utama. Kalau sunnah ini istilah kalau bahasa Inggrisnya laba. Laba itu apa? Bahasa Inggris kita laba. Tahu saja. Laba. Bahasa Inggris itu bahasa Aceh itu. Ada orang Aceh kan? Saya bukan orang Aceh. Orang Aceh juga, ya kan? Karena sudah tinggal di. Laba itu apa artinya? Untung. Ibaratnya kalau kita jual kue, ya kan, modalnya 700. Kita biasa jual 3.000 atau 1.000? 1.000. Masih ada untung 300. Jangan sampai kita jual kue modalnya 700. Karena baik hati dia jual 400 atau 500. Insya Allah cepat habis. Laku, banyak yang beli, tapi besok nggak mau lagi. Karena nggak habis modal. Begitulah ibaratnya kalau kita sibuk dengan perkara sunnah, tapi kewajiban tinggal. Ini tadi ada diprioritaskan, kewajiban itu prioritas. Nggak ada untung, yang ada rugi. Sama seperti orang yang puasa Syawal nih, ya sibuk dengan puasa Syawal, ya kan? Rupanya dia lupa mengganti puasa yang kemarin tertinggal. Makanya ada kesempatan bagi ibu-ibu, ustadzah, atau ustadz ada juga mungkin yang kemarin safar atau segala macamnya, ya kan? Bukan gara-gara mokel, ya kan? Kesempatan bisa puasa di bulan Syawal ini, mengganti puasa ini.
Karena apa? Karena yang mengantarkan kita kepada keselamatan, ya, mengantarkan kita kepada keselamatan di hari akhirat itu adalah kewajiban-kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Seperti apa? As-salatu imaduddinul awal ba'da syahadah. Salat itu, nah contohnya seperti salat. Tiang agama yang utama setelah syahadat. Wa kadzalika az-zakah, thumma ya'ti as-shaum yarfa'u darajatil insaniyah. Nah, juga seperti zakat, ya kan? Dan puasa. Puasa ini mengangkat derajat seseorang itu bisa di atas malaikat. Ya kan? Derajat insaniyah tadi bisa menjadi apa? Lebih mulia daripada malaikat. Kenapa kira-kira? Ada yang tahu? Karena puasa ini tidak bisa dideteksi oleh manusia. Saya nggak tahu nih siapa yang diantara kita ini puasa. Ada yang tahu, Ustaz? Ada wajah-wajah mungkin situ tulis saum. Tapi kalau sholat masih bisa dilihat. Apa? Karena bisa nampak dia sholat. Atau berangkat haji. Tahu dia ada namanya sudah berangkat haji. Zakat begitu juga. Datang dia ke masjid atau kemana bisa bayar zakat. Tapi kalau puasa ini sir, ya kan? Nggak tahu, ada orang tahu. Kecuali barang diumumkan. Ustaz-ustazah, besok karena kita belum puasa Syawal, kita puasa bareng yuk. Gitu puasa. Baru tahu, oh puasa semuanya. Atau diwajibkan kepada ustaz-ustazah yang mengajar di SDIT Luqmanul Hakim, diwajibkan besok puasa. Baru tahu kita puasa semuanya. Karena apa? Karena semuanya nggak makan ketika di sekolah. Ketika di sekolah, di rumah atau di tempat lainnya, wallahu a'lam. Begitulah. Ini yang bisa mengangkat derajat manusia tadi, ternyata lebih mulia daripada malaikat. Masyaallah. Walatul hajj ilal baitul haram, dan berangkat haji ke tanah haram. Itulah kira-kira kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita. Enggak banyak rasanya ya, kewajiban kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang lain-lainnya itu berkaitan dengan istilahnya dengan manusia. Ustaz-ustaz yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keempat nih. Yang ketiga tadi apa? Kewajiban yang telah Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita. Yang pertama, yang kedua, yang keempat, ijtinabul maharimil lati harramallahu ala ibadihi ay yaf'aluha wa nahahum ay yabtada'uha. Yang keempat adalah menjauhi apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya untuk dilakukan. Fiha ayata'allaqu bin nafsi. Ini ada yang diharamkan yang berkaitan dengan jiwa. Yaitu seperti apa? Membunuh. Enggak boleh membunuh, tidak boleh. Ya, jiwa. Gimana ayatnya itu dalam surah Al-Maidah? Min ajri dzalika katabna 'ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafsin ka'annama qatala an-nasa jami'an. Jadi kalau membunuh satu orang saja, ya, tidak dengan haknya tadi, itu dianggap seperti apa? Membunuh semua orang. Kenapa? Memutus rantai keturunan dia. Mungkin dia setelah itu dapat keturunan itu dapat keturunan dapat keturunan, anak cucu cici dan segala macamnya. Pertempuran terjadi antara Iran. Biasa, itulah bunga-bunga kehidupan. Ya. Oke, baik, kita lanjutkan. Ya, ada yang berkaitan dengan jiwa tadi. Jadi membunuh itu dosanya sangat besar.
Itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imma allati tata'allaqu bil hifzi, ada yang juga berkaitan dengan kehormatan. Dengan kehormatan. Seperti apa itu? Kazina wa muqaddimati. Ada juga berkaitan dengan kehormatan, itu seperti zina dan muqaddimah zina. Karena merusak. Kalau zina nanti udah punya anak di luar nih, nikah, ya. Udah nggak punya wali, langsung wali hakim, bukan ayahnya segala macam. Nanti anak tuh nanti dia kena bully di sekolah dan segala macamnya. Ini merusak. Nah, muqaddimah zina itu ya tadi seperti berdua-duaan, berpacaran dan segala macamnya itu merusak. Bahkan kalau Ustadz siapa yang sering untuk share itu, nah, beliau sangat tegas itu tentang perkara zina tadi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan mengazabnya tadi semasih di dunia. Ada juga wa yaqrifu bihadzal naqsi al-ghibah wan namimah. Ada juga yang perkara tentang apa? Yang diharamkan itu seperti ghibah dan namimah. Menjelek-jelekkan orang lain, memberikan orang tentang berita yang tidak benar. Istilahnya kalau bahasa kita fitnah. Nah, tapi kalau bahasa Al-Qur'an itu fitnah itu lebih kepada kerusakan, ya, kemaksiatan, ya. Tapi kalau kita bahasa hadisnya itu an-namimah. Namimah. Jadi yang diharamkan itu ada yang berkaitan dengan jiwa, ada dengan kehormatan, ada yang fitan. Wa imma yata'allaqu minal mal, yang berkaitan dengan harta, minas sarqah, kepada mencuri, ya kan? Qasab, mengambil tanpa ada izin. Pinjam sendal ya. Kalau izin, kalau enggak dibawa terus sendalnya. Nampaknya sepele, tapi ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa sendal harganya? 9.000 swallow atau 10.000 saudara ya. Tapi itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Merampok, mencuri dan sebagainya. Sawa'un kanat hadhihi as-sarqah zahiratan aw batinuha. Ada juga ya yang nampak, ada yang enggak nampak. Ya. Yang enggak nampaknya apa? Seperti penyakit hati. Dia dengki, dia iri, enggak tahu orang. Dia melakukan itu dengan ria, enggak ada yang tahu. Yang tahu hanya dia dan Allah SWT. Kita katakan dia tuh ria, sedekah di jalan-jalan ngasih kue, belum tentu. Belum kan? Tentu. Ada sebagian sedekah diam-diam, ya kan? Tapi hati dia juga mengatakan ria, bisa terjadi. Kasih datang ke BKM, Pak, saya mau sedekah Pak, tapi Bapak jangan bilang siapa-siapa, saya nggak enak Pak, nanti kalau orang tahu nanti semua orang menguji saya dan segala macam. Ujung-ujungnya kan. Bagus bahasanya kan. Jadi tulis saja hamba Allah. Kan dalam hatinya kita nggak tahu benar situ. Ada yang memang disebutkan sipulan-sipulan, dia betul-betul ikhlas. Ya, masyaallah. Begitulah kira-kira penyakit hati. Ujub wal kibr. Ujub wal kibrnya apa bedanya? Ada yang ujub, ada yang sombong. Apa bedanya? Nah, berbangga diri. Ya, kalau ujub nih tadi, dia cuma sekedar diri dia sendiri aja. Aku ini paling cantik sedunia, aku kira. Aku ini paling ganteng sedunia. Akan aku punya paling kaya. Gitu. Sekedar dia saja. Tapi kalau sombong nih, ini sudah istilahnya kakak tertua. Istilahnya paling besar ini di antara sampai apa meremehkan orang lain. Istilahnya paling dahsyatnya ujungnya tadi sampai al-kibir namanya ya. Itulah yang apa yang dilakukan oleh iblis. Aba was takbar wa kana minal
kafirin. Meremehkan orang lain. Ada juga yang memang ingin mendapatkan derajat, dijelek-jelekkan orang lain ya segala macamnya biar dia naik dan segala macamnya. Itulah penyakit hati. Wa kullu dzalika masabun anha wa muharramun ayatiya. Jadi semua itu telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi macam-macam tadi ada berkaitan dengan jiwa, ada berkaitan dengan harta, ada berkaitan dengan kehormatan. Ada juga yang memang hati tadi. Itu semuanya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita jaga ini, ijtinab nih, kita jauhi perkara-perkara ini, insyaallah kita bisa dimasukkan, dikategorikan menjadi orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan yang terakhir, pas sekali waktunya. Yang terakhir adalah ayyaf'alu minal mandubah. Jadi mengerjakan yang mandub. Mandub ini apa artinya? Ya sunnah. Melakukan perbuatan-perbuatan dianjurkan atau yang hukumnya sunnah. Mandubah ya. Apa itu mandubah? Mandubah itu huwa amrul ladzi khalaqus syari'ah qat'an ghaira jazim. Sesuatu yang diperintahkan oleh syariat, sebetulnya diperintahkan oleh syariat, tapi perintahnya tidak terlalu tegas. Tidak terlalu tegas. Tapi kalau wajib tegas. Bahkan ada konsekuensinya. Yang meninggalkan sholat dosa. Gitu. Tapi ini diperintah. Sunnah itu ada diperintahkan oleh syariat, tapi tidak terlalu tegas. Al-mandubah wal wasi'ah. Mandub ini perkara sunnah ini sangat luas sekali. Kita bisa lakukan ini, bisa lakukan itu. Dalam kondisi hidup kita ini macam-macam ya kan? Macam-macam kita. Ada yang mungkin dia bisa ke sawah, kerjaan di sawah. Ada yang mungkin orang yang kerjanya nelayan, ada sebagai guru, segala macam-macam kehidupannya. Jadi masing-masing ada kesempatan untuk melakukan mandubah sunnah-sunnah ini tadi. Ada yang mungkin orang yang nggak pernah kerja lagi. Kenapa? Ada hasilan investasi dan saham segala macamnya, nggak payah kerja lagi. Sehingga apa? Sehingga kesempatan untuk beribadah kepada Allah SWT makin besar, makin. Yang biasanya orang sholat duha 2 rakaat, karena dia nggak mau kemana-mana, ya udah maksimalkan 12 rakaat. Dia bisa ngaji segala macam. Jadi macam-macam. Dan semuanya itu bisa kita diberikan kesempatan. Dan berkaitan dengan mendubah itu banyak sekali ya. Seperti yang di dalam sholat aja, sholatnya macam-macam. Ada sholat itu muakkad, ada ghairu muakkad. Ada sholat sunnah muakkad, ada sholat sunnah ghairu muakkad. Ada sholat witir, ada sholat uluha, ada sholat ini, ada sholat itu, ada sholat tahiyatul masjid dan segala macamnya. Banyak sekali, ya kan? Tapi apa? Kita emang disuruh menjaga sholat sunnah muakkadah di sunnah muakkad. Karena apa? Wa qala hukama ala man taraka muakkadan minha usbu'an radda syahadah. Ternyata ustaz-ustaz yang dimuliakan oleh Allah SWT, ternyata ngeri juga kalau kita terlalu meremehkan perkara-perkara sunnah, apalagi yang tentang muakkad tadi. Kenapa? Karena ada orang yang meninggalkan muakkadan 1 minggu saja berturut-turut dia. 1 minggu berturut-turut. Konsekuensinya adalah bisa raddus syahadah. Iya. Itulah syahadatnya. Kesaksiannya. Maka tadi orang-orang kadang-kadang kan ini kan sunnah aja. Suka sekali seperti itu. Wala sunnah aja pun. Ternyata meremehkan atau menyepelekan sunnah-sunnah itu bisa menyebabkan mati dalam keadaan
kekufuran. Kufur dia. Terlalu meremehkan. Kalau memang nggak bisa, kita bagaimana berupaya semaksimal mungkin. Kalau memang nggak bisa kita, tapi jangan kita sampai menyepelekan tentang perkara sunnah. Kita berdoa saja, ya Allah, berikan aku kesempatan itu bisa melaksanakan sunnah-sunnah Nabi ini. Gak bisa kita memang melakukannya tadi kan, belum mampu dan segala macam dengan kadar keimanan kita. Tapi jangan sampai menyepelekan atau meremehkan tentang perkara sunnah itu. Nah, perkara sunnah lainnya banyak lagi seperti adab tidur, adab makan, ya kan, adab puasa, ada segala macamnya. Jadi kalau kita melihat tentang perkara-perkara sunnah ini sangat banyak, sangat luas. Sehingga orang-orang yang semangat, yang terus semangat untuk melaksanakan sunnah-sunnah ini, ya, mereka bisa dikategorikan menjadi orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dan menjadi orang yang fauzul akbar, yang mendapatkan kemenangan yang besar di hari kiamat. Semoga kita termasuk dalamnya. Insyaallah. Jadi kita ulang lagi yang pertama tadi. Mengumpulkan harta cara yang benar. Yang kedua, ya, yang ketiga, kewajibannya. Yang keempat, ya, yang kelima, ya, mengerjakan yang mandubah. Itulah kesimpulan kira-kira ya, 5 perkara pondasi untuk kita bisa dikategorikan menjadi orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dan menjadi orang yang faizun. Ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Oh, alhamdulillah. Hah? Ya, alhamdulillah. Kita lanjutkan. Baik, insyaallah. Nanti kita lanjutkan. Kita pause dulu, ya, break dulu, insyaallah. Kita langsung berangkat ke sana untuk menyalakan. Satu, insyaallah kita kembali lagi. Kita tutup majelis yang penuh berkah ini, sama-sama kita baca doa kafaratul majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.